Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur Tuhan memberikan kita hari yang baru untuk kita bisa melakukan aktivitas kita hari ini. Miss Natali mau ajak anak-anak pagi hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran secara online, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Miss Natali mau ajak anak-anak untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita hari ini. Kita mau memuji pujian yang mengatakan bahwa hanya ada satu jalan yang bisa membawa kita ke surga, yaitu melalui siapa? Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Miss Natali mau ajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yuk, anak-anak yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya. Miss Natali akan tunggu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini kita boleh sama-sama belajar dengan satu tema renungan kita, yaitu satu jalan. Nah, anak-anak, pernah enggak kalian pergi ke suatu tempat dan kalian tidak tahu jalan untuk menuju tempat itu? Pernah? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum pernah. Nah, Miss Natali mau kasih tahu, ketika kita mau menuju ke suatu tempat yang belum pernah kita untuk kita pergi ke sana, kita membutuhkan petunjuk jalan.
Nah, di dunia modern saat ini kita bisa memanfaatkan alat-alat untuk menolong kita, menunjukkan jalan untuk menuju tempat yang akan kita tuju. Misalnya, bisa menggunakan Google Map, gitu ya, bisa menggunakan GPS yang bisa menuntun arah kita supaya kita bisa sampai ke tujuan kita. Atau ada orang yang ketika mau menuju tempat itu, mereka bertanya kepada seseorang. Misalnya, kita mau pergi ke daerah yang jauh sekali gitu ya. Misalnya kita mau pergi ke Jalan Rambutan. Kita tanya kepada Bapak, Pak, tahu nggak di Solo itu yang Jalan Rambutan itu di mana? Terus Bapak itu berkata, oh di sana, nanti kalian lurus 100 meter, kemudian belok kanan, kalian melewati Jalan Jeruk, terus dari Jalan Jeruk kalian lurus lagi, terus nanti lewat Jalan Semangka, dan seterusnya, barulah kalian akan sampai di tempat yang kamu tuju. Ketika kalian mendengar itu, oh ke sini, kalian sambil jalan mengingat-ingat jalan yang ditunjukkan oleh Bapak tadi. Nah, anak-anak, kalau kita boleh sama-sama melihat apa yang tadi kita sudah dengar, terus kita mengingat-ingat kembali, oh kalau ke sana, ke sana, ke sana. Akhirnya kita sampai ke tempat yang kita boleh tuju, atau bahkan ketika kita lupa dengan instruksinya, kita bisa nyasar. Kita tidak sampai ke tempat yang kita tuju, kita tanya kepada orang lain lagi, baru kita bisa sampai. Nah, dari cerita itu apa toh hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Hari ini Miss Natali mau kasih tahu ada satu tempat yang akan kita tuju, namun ada hanya satu jalan yang bisa membawa kita ke sana. Anak-anak, dari Injil Yohanes yang telah kita baca, suatu kali Tuhan Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia, yaitu Tuhan Yesus, sedang menyiapkan tempat bagi mereka di surga. Ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu, salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, berkata, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Jalan mana yang harus kita boleh tuju? Yesus memberikan jawaban kepada Thomas. Yesus berkata, akulah jalan, kata Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan yang bisa membawa semua orang untuk pergi ke sana, yaitu surga. Anak-anak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa, maka kita mau menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah memperoleh jalan itu untuk kita bisa sampai ke surga ketika kita meninggal dunia nanti. Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk kita ke surga, untuk kita kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Kita tidak perlu mencari jalan lain, karena hanya melalui Yesus saja kita bisa pergi ke sana. Jadi anak-anak, ketika nanti ada temanmu ataupun saudaramu yang bertanya, bagaimana kita bisa pergi ke surga? Kalian bisa menjawab, hanya ada satu jalan yang bisa membawa kita ke surga, yaitu melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Miss Natali mau ajak kalian semua untuk boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa setiap kita nantinya ke surga. Mari anak-anak kita berdoa, kita mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu mengasihi kami.
Tuhan mau mati bagi setiap kami. Bahkan Tuhan menyediakan tempat bagi kami di surga. Tuhan, tolong kami saat ini untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadikan kami juga sebagai anak-anak yang mau percaya, setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kami. Dan tolonglah kami juga untuk menjadi alat menunjukkan jalan kepada setiap orang yang kami temui supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong berkati kami hari ini ketika kami akan belajar online. Tuhan berkati jaringan kami, Tuhan berkati alat-alat yang kami gunakan, Tuhan juga berkati Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, selamat belajar, terus semangat, Tuhan Yesus memberkati.